Hai, sahabat petualang. Aku Rama, petualang cilik yang suka menjelajah. Hari ini, kamu dan aku akan berpetualang ke dunia hewan yang luar biasa seru. Kita bakal bertemu makhluk-makhluk menakjubkan. Ada yang punya tulang punggung, ada juga yang nggak punya. Penasaran kan? Ayo, siapkan ransel petualanganmu. Dan kita mulai perjalanan ini. Zutur Exploros, bersiap! Hai teman-teman, aku Fani. Ayo kita mengeksplor ragam jenis hewan. Hewan dikelompokkan menjadi dua jenis. Ada hewan bertulang belakang atau disebut vertebrata, dan hewan tidak memiliki tulang belakang atau invertebrata. Pertama, kita bertemu dengan hewan vertebrata. Mereka adalah hewan yang memiliki tulang belakang, badannya lebih kuat, dan bisa bergerak lincah. Ada 6 kelompok hewan vertebrata loh. Wow, ada 5? Bikin penasaran. Apa saja fun 6 kelompok hewan vertebrata itu? Oke, ingat nih teman-teman, 6 kelompok hewan vertebrata itu ada kelompok avis atau burung, mamalia, pisces atau ikan, agnatha, amfibi, dan reptil. Yuk kita cari tahu bagian kelompok avis atau sering kita kenal sebagai kelompok burung. Avis adalah hewan yang memiliki bulu. Kebanyakan avis memiliki sayap untuk terbang. Namun, ada beberapa jenis avis yang tidak bisa terbang. Untuk memperbanyak jenisnya atau menghasilkan keturunan, kelompok avis berkembang biak secara bertelur atau disebut dengan ovipar. Penguin tergolong kelompok aves yang tidak bisa terbang meskipun memiliki sayap. Sayap penguin seperti sirip yang berfungsi untuk membantu penguin berenang. Penguin juga memiliki lemak tebal untuk menjaga suhu tubuhnya tetap hangat meski suhu lingkungan sangat dingin. Penguin bernapas menggunakan paru-paru. Berdasarkan jenis makanannya, penguin tergolong sebagai karnivora karena ia pemakan daging seperti ikan, cumi, dan udang. Cara berkembang biak penguin dengan cara bertelur atau disebut ovipar. Kasuari adalah jenis burung terbesar, sering disebut sebagai burung dinosaurus. Kasuari juga tergolong avis yang tidak bisa terbang. Kasuari memiliki kaki besar dan kuat untuk berlari cepat, melompat, dan menendang. Kasuari memiliki kepala berjambul yang dapat membantu identifikasi suara. Kasuari juga memiliki kask atau helm untuk perlindungan, komunikasi, dan kemungkinan juga untuk mengatur suhu. Kasuari bernapas menggunakan paru-paru. Kasuari adalah avis pemakan segala atau disebut omnivora. Makanannya berupa biji-bijian, buah-buahan, serangga kecil, siput, dan tikus. Cara berkembang biak kasuari ovipar atau bertelur. Ayam adalah avis yang bisa terbang, tetapi tidak seperti burung lainnya. Ayam mampu terbang dalam jarak pendek dan ketinggian terbatas. Sayap ayam relatif kecil, berfungsi untuk terbang dan menjaga keseimbangan saat turun dari tempat tinggi. Kaki ayam ada 2 dengan jumlah jari. Jari 4 yang digunakan untuk berjalan, mengais, dan pada ayam jantan terdapat taji untuk mempertahankan diri. Bulu ayam berfungsi untuk menutupi tubuh dan menjaga kehangatan. Ayam bernapas dengan paru-paru. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur atau disebut juga ovipar. Ayam tergolong hewan omnivora, yang berarti mereka memakan berbagai jenis makanan, baik tumbuhan maupun hewan. Mereka memakan biji-bijian, serangga, cacing, buah-buahan, sayuran, dan bahkan hewan kecil lainnya. Burung pelatuk memiliki bentuk tubuh dan ciri-ciri khusus yang memungkinkan mereka untuk bertahan hidup dan mencari makan dengan cara mematuk pohon. Paruh burung pelatuk panjang, kuat, dan runcing untuk mematuk pohon, mencari serangga dan larva,
di dalam kayu, serta membuat lubang untuk sarang. Kaki burung pelatuk pendek dan kuat untuk memanjat juga berdiri tegak saat mematuk. Ekor burung pelatuk kaku dan kuat sebagai penyangga saat mereka memanjat atau menggantung di batang pohon. Lidah burung pelatuk sangat panjang dan lengket untuk menangkap serangga dan larva yang bersembunyi di dalam kayu atau celah-celah pohon. Burung pelatuk bernapas dengan paru-paru. Burung pelatuk berkembang biak dengan cara bertelur atau disebut juga ovipar. Burung pelatuk tergolong hewan omnivora, yang berarti mereka memakan berbagai jenis makanan, baik tumbuhan maupun hewan. Mereka memakan serangga dan invertebrata kecil yang hidup di kayu, seperti semut, rayap, dan ulat. Mereka juga bisa memakan buah-buahan, biji-bijian, kacang-kacangan, dan nektar bunga. Cendrawasih adalah avis, yang mana cendrawasih jantan memiliki bulu-bulu yang sangat indah dan mencolok, dengan warna-warni yang beragam seperti hitam, biru, kuning, merah, coklat, ungu, hijau, dan putih. Bulu-bulu ini berfungsi untuk menarik perhatian betina saat musim kawin melalui tarian dan gerakan tubuh. Beberapa jenis cendrawasih memiliki ekor yang sangat panjang dan unik, seperti pita atau kawat, yang juga menjadi daya tarik bagi betina. Cendrawasih memiliki kaki yang kuat dengan yari-yari panjang dan telapak kaki yang rata, memungkinkan mereka untuk bertengger dan bergerak dengan mudah di dahan pohon. Burung cendrawasih, seperti semua burung, bernapas dengan paru-paru dan dibantu oleh kantong udara. Paru-paru mereka berfungsi untuk pertukaran gas, sementara kantong udara membantu dalam proses pernapasan, terutama saat terbang. Burung cendrawasih berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Burung cendrawasih tergolong omnivora atau pemakan segala, seperti buah-buahan dan serangga. Beberapa juga memakan nektar dan hewan kecil lainnya, seperti katak atau reptil. Oke teman-teman, kelompok vertebrata yang kedua adalah mamalia. Mamalia adalah hewan berdarah panas. Mamalia ada yang habitatnya di darat dan ada juga di air. Ciri hewan mamalia yaitu mempunyai rambut atau bulu di tubuhnya, bernapas dengan paru-paru. Mamalia betina menghasilkan susu, berkembang biak secara melahirkan atau disebut vivipar, kecuali platypus dan landak semut yang bertelur. Kanguru adalah mamalia pemakan tumbuhan atau disebut herbivora. Makanannya berupa daun dan rumput. Kanguru mempunyai kaki belakang besar dan ekor kuat untuk melompat dan menjaga keseimbangan tubuh. Kanguru dapat melompat dan lari dengan cepat. Kanguru betina memiliki kantung untuk melindungi dan merawat bayi kanguru atau joey yang baru lahir. Kanguru berkembang biak secara melahirkan atau vivipar. Wombat adalah mamalia pemakan tumbuhan atau herbivora seperti akar, rumput, jamur, dan kulit kayu. Wombat mempunyai kaki pendek dan cakar atau kuku kuat untuk menggali lubang, serta bagian belakang yang keras dan tulang rawan untuk melindungi diri dari predator dan menghancurkan musuh di dalam lubang. Wombat juga memiliki kantong yang menghadap ke belakang untuk mencegah tanah dan kotoran masuk saat mereka menggali. Wombat dapat berjalan merayap lambat dan bisa lari cepat saat terancam. Wombat berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivipar. Pika adalah mamalia kecil yang mirip kelinci, tetapi dengan telinga yang lebih pendek dan bulat yang dapat membantu pika mengurangi kehilangan panas tubuh. Kaki pika pendek dan kuat memungkinkan mereka bergerak dengan cepat dan lincah di antara bebatuan tempat mereka tinggal. Pika memiliki lapisan bulu yang lebat
dan rata yang membantu menjaga panas tubuh mereka di lingkungan yang dingin. Paika, pemakan tumbuhan atau herbivora, jenis makanannya seperti daun, bunga, dan rumput. Pika berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivipar. Meerkat adalah mamalia yang memiliki bentuk tubuh ramping dan berotot, dengan kaki yang kuat dan cakar panjang untuk menggali. Meerkat memiliki ekor yang panjang, digunakan sebagai penyeimbang saat mereka berdiri tegak untuk mengawasi predator. Mata meerkat yang besar dapat membantu mereka melihat dengan baik di lingkungan yang terang dan panas. Meerkat berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivipar dan bersifat kerjasama. Biasanya hanya satu betina dominan dalam kelompok yang berkembang biak, sementara anggota kelompok lainnya membantu merawat anak-anaknya. Meerkat tergolong hewan omnivora atau pemakan segala, terutama memakan serangga, tetapi juga memakan hewan kecil lainnya, telur, dan beberapa tanaman. Sama seperti Echidna atau landak semut, Platypus adalah mamalia yang bertelur atau ovipar. Platypus memiliki tubuh yang ramping dan pipih, berfungsi untuk mempermudah platypus bergerak lincah di dalam air. Bulu tebal dan kedap air untuk menjaga tubuh tetap hangat dan kering, bahkan saat berenang di air dingin. Kaki pendek dan berselaput untuk berenang, dan paruh lembut dapat membantu platypus mendeteksi mangsa. Platypus memiliki kelenjar susu, tetapi tidak seperti mamalia pada umumnya. Platypus tidak memiliki puting susu. Susu mereka dikeluarkan melalui pori-pori ulit, dan bayi platypus menjilat susu dari rambut induk platypus. Platypus bernapas menggunakan paru-paru. Platypus tergolong hewan karnivora yang memakan invertebrata air seperti cacing, larva serangga, dan krustasea seperti udang. Lumba-lumba dan paus adalah mamalia laut yang melahirkan dan bernapas menggunakan paru-paru, bukan insang seperti ikan, dan mereka berdarah panas. Lumba-lumba dan paus memiliki kelenjar susu untuk menyusui anaknya. Lumba-lumba dan paus juga memiliki lubang sembur di atas kepala untuk bernapas. Kulitnya halus dan licin untuk mengurangi gesekan dengan air, dan gigi kecil yang digunakan untuk menangkap mangsa, bukan untuk mengunyah. Lumba-lumba dan paus tergolong karnivora pemakan daging ikan, plankton, cumi-cumi, lobster, dan hewan laut lainnya. Piscis atau ikan adalah hewan yang hidup di dalam air. Piscis bernapas dengan insang, bukan paru-paru. Tubuh Piscis ditutupi sisik, dan mereka punya sirip. Namun, ada beberapa jenis Piscis yang tidak punya sisik, seperti kelompok vertebrata agnata, hiu, pari, belut, dan lele. Piscis berkembang biak secara bertelur atau ovipar. Inilah ikan angler yang hidup di laut dalam dan punya lampu kecil di kepalanya. Lampu itu digunakan untuk menarik mangsa. Ikan angler bisa mempunyai cahaya karena di bagian eska atau tongkat kecil di atas kepalanya hidup bakteri khusus yang bisa mengeluarkan cahaya sendiri. Cahaya ini disebut bioluminesensi. Ikan angler memiliki mulut lebar dan gigi tajam, berfungsi untuk menangkap dan menelan mangsa. Ikan angler adalah hewan karnivora yang memakan berbagai jenis makhluk laut, dan beberapa spesies juga memakan bangkai hewan laut yang tenggelam ke dasar laut, seperti burung laut dan kura-kura. Ikan angler berkembang biak dengan cara yang unik. Setelah menemukan betina, ikan jantan akan menggigit tubuh betina dengan giginya yang tajam. Gigitan ini akan berkembang menjadi perlekatan permanen, dan seiring waktu, ikan jantan akan menyatu dengan tubuh betina. Lalu ikan betina melepaskan telur-telurnya. Ikan pari mempunyai tubuh pipih seperti piring dan ekor panjang seperti cambuk. Tubuh pipih untuk menyelam di dasar laut
sedangkan ekornya yang panjang dan ramping dilengkapi dengan duri beracun sebagai alat pertahanan. Ikan pari berenang dengan cara mengepakkan siripnya, mirip burung di dalam air. Ikan pari bernapas dengan insang. Ikan pari tergolong karnivora karena ia makan kerang, udang, serta ikan kecil. Ikan pari berkembang biak dengan cara ovovivipar. Ini berarti mereka bertelur. Tetapi telur tersebut menetas di dalam tubuh induk betina dan anak ikan pari dilahirkan. Jadi, mereka bertelur sekaligus melahirkan. Belut laut memiliki bentuk tubuh yang panjang, seperti ular dan kulitnya licin tanpa sisik. Warna tubuhnya biasanya gelap, supaya bisa bersembunyi di lumpur atau celah-celah batu di dasar laut. Belut laut berenang dengan cara miliak-liuk seperti ular di dalam air. Ia juga bisa masuk ke tempat sempit untuk mencari mangsa. Belut bernapas dengan insang, tapi ada juga yang bisa menyerap oksigen lewat kulit. Belut laut suka memangsa serangga air, udang kecil, atau ikan-ikan kecil yang lengah. Belut aktif pada malam hari, jadi termasuk hewan nokturnal. Belut laut berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Kelompok vertebrata selanjutnya ada Agnatha. Agnatha adalah ikan purba yang tidak punya rahang. Agnatha tergolong vertebrata karena memiliki tulang belakang. Tubuhnya panjang dan licin, mirip belut. Agnatha berkembang biak secara bertelur atau ovipar. Ikan lamprey atau lampari adalah ikan yang tidak punya rahang. Lamprey memiliki bentuk tubuh seperti belut, memanjang dan silindris. Mulut lamprey berbentuk cakram, dilengkapi dengan gigi-gigi kecil yang tersusun melingkar, berfungsi untuk menempel pada mangsa dan menghisap darah. Lamprey memiliki 7 pasang lubang insang yang terletak di belakang mata. Digunakan untuk bernapas, tidak memiliki sisik seperti ikan pada umumnya. Ikan lamprey berkembang biak secara ovipar atau bertelur. Ikan hagfish adalah ikan dengan bentuk tubuh seperti belut, panjang dan ramping, memungkinkannya bergerak dengan mudah di dasar laut. Kulit hagfish dilapisi lendir, membuatnya licin dan tidak memiliki sisik. Hagfish tidak memiliki rahang, tetapi memiliki 2 gigi di lidah yang berfungsi untuk merobek dan menarik makanan. Mempunyai 8 sungut di sekitar mulut yang berfungsi sebagai alat peraba untuk mencari makan. Ikan hagfish bernapas dengan menggunakan insang dan juga kulit. Ikan hagfish berkembang biak dengan cara pembuahan eksternal atau terjadi di luar tubuh induk betina, yang mana setelah betina melepaskan telur, hagfish jantan akan membuahi telur tersebut. Ikan hagfish adalah pemakan bangkai, ikan mati, dan invertebrata laut. Mereka juga memakan cacing laut. Amfibi adalah hewan yang bisa hidup di darat dan di air. Amfibi memiliki kulit yang sangat tipis, sehingga bisa bernapas dan menyerap air lewat kulitnya. Amfibi berkembang biak secara bertelur atau ovipar. Yuk, mari kita bahas contoh one amfibi. Katak adalah hewan yang bisa hidup di air dan di darat, atau dapat disebut sebagai amfibi. Tubuhnya ramping, kulitnya lembut dan basah, dapat membantu katak bergerak lincah dan berenang dengan mudah. Kulit katak mengandung lendir yang membuatnya licin dan membantu pernapasan. Kulit yang basah juga membantu katak menyerap air dan menjaga kelembaban tubuhnya. Katak bernapas dengan paru-paru dan juga lewat kulitnya. Katak punya kaki belakang yang panjang dan kuat untuk melompat jauh dan berenang cepat. Selaput di antara jari-jari kaki membantu mereka berenang. Katak memiliki gendang telinga atau timpanom yang besar di belakang mata. Gendang telinga ini berfungsi mengirimkan gelombang suara ke telinga bagian dalam, membantu mereka mendeteksi mangsa dan predator.
Makanannya serangga kecil yang ditangkap dengan lidahnya yang panjang dan lengket. Sehingga katak tergolong hewan karnivora. Katak bertelur di air, lalu telurnya menetas jadi kecebong dan tumbuh menjadi katak kecil. Kodok mirip katak, tapi tubuhnya lebih besar dan kulitnya kasar serta kering. Kulit kasar dan kering dapat membantu kodok untuk bertahan, hidup di lingkungan darat yang kering, dan mengurangi kehilangan air. Selain itu, kulit kodok seringkali memiliki tonjolan atau kutil yang berfungsi sebagai mekanisme pertahanan diri. Kodok juga merupakan hewan amfibi yang hidup di air dan darat. Namun, kodok lebih sering terlihat berjalan di darat di lingkungan yang lebih kering, seperti semak atau kebun. Kaki kodok lebih pendek, jadi lompatannya tidak sejauh katak. Kodok juga makan serangga dan bertelur di air. Beberapa kodok punya racun di kulitnya untuk melindungi diri dari musuh. Salamander adalah hewan amfibi yang memiliki ciri khas tubuh panjang dan ramping, serta ekor yang panjang. Mirip perpaduan antara kadal dan katak. Kulitnya halus dan lembab untuk pernapasan dan penyerapan air. Ia hidup di tempat lembab seperti bawah batu atau di dekat sungai kecil. Salamander tidak melompat seperti katak, tapi berjalan pelan dengan kakinya. Ia juga bisa bernapas lewat kulit dan paru-paru. Kalau ekornya lepas, bisa tumbuh lagi. Salamander adalah hewan karnivora dan makan berbagai jenis hewan kecil seperti serangga, cacing, siput, dan bahkan ikan kecil atau amfibi lain. Axolotl juga dikenal sebagai ikan berjalan dari Meksiko. Axolotl adalah hewan yang mirip bayi salamander. Axolotl tinggal di air dan tidak pernah tumbuh menjadi bentuk dewasa. Kepala axolotl relatif besar dan lebar, dengan mulut yang tampak selalu tersenyum. Mulut axolotl yang lebar digunakan untuk memangsa. Dengan cara menyedot mangsanya, ia punya insang luar di samping kepalanya. Bentuknya seperti rambut halus. Ini menjadi ciri khas axolotl, yaitu insang luar yang berbulu dan menonjol di belakang kepala, yang berfungsi untuk mengambil oksigen dari air. Ekor axolotl panjang dan pipih, membantu mereka berenang dengan lincah di dalam air. Axolotl bernapas dengan insang dan kulit. Kalau kakinya atau ekornya putus, bisa tumbuh lagi. Ajaib! Ya, axolotl makan cacing dan serangga kecil di air, sehingga axolotl tergolong karnivora. Reptil adalah hewan berdarah dingin dengan kulit bersisik. Berdarah dingin berarti hewan reptil tidak dapat mengatur suhu tubuhnya. Suhu tubuhnya bergantung pada lingkungan sekitar. Reptil berkembang biak secara bertelur atau ovipar, namun beberapa melahirkan atau vivipar, atau bertelur dan melahirkan dapat disebut ovovivipa. Yang teman-teman, Komodo adalah kadal terbesar di dunia yang hanya ada di Indonesia. Tubuhnya besar dan kuat. Lidahnya bercabang untuk mencium bau. Kulit komodo ditutupi sisik kasar yang berwarna coklat keabu-abuan, berfungsi sebagai pelindung alami. Kepala komodo berbentuk lancip dengan rahang kuat dan gigi tajam yang bergerigi, berguna untuk mencabik mangsa. Kaki komodo kokoh dengan cakar tajam, berfungsi untuk menggali, memanjat, dan mencengkeram mangsa. Ekor komodo panjang dan berotot, digunakan sebagai penyeimbang saat berjalan dan sebagai senjata saat berkelahi. Komodo bernapas dengan paru-paru. Komodo tergolong karnivora pemakan daging seperti rusa, babi, bahkan bangkai. Komodo dapat berkembang biak dengan bertelur atau ovipar. Dan tanpa bantuan komodo jantan atau disebut partenogenesis, bunglon memiliki kemampuan bisa mengubah warna tubuh. Kenapa bunglon?
bisa berubah warna. Bunglon bisa mengubah warna kulitnya. Dan itu kadang digunakan untuk kamuflase. Kamuflase itu cara hewan menyamarkan diri supaya tidak mudah terlihat oleh musuh atau mangsanya. Misalnya nih, kalau bunglon ada di pohon, dia bisa berubah jadi warna hijau supaya kelihatan seperti daun. Kalau dia jalan di tanah, dia bisa jadi coklat supaya mirip warna tanah. Tapi, kamuflase bukan satu-satunya alasan bunglon ganti warna ya teman-teman. Bunglon lebih sering ganti warna karena suhu tubuh. Emosi mulai dari marah, takut, atau senang. Dan komunikasi dengan bunglon lain. Bagaimana bunglon bisa ganti warna? Yuk, kita bahas. Kulit bunglon itu sangat unik. Di bawah kulitnya ada bagian khusus seperti kaca-kaca kecil yang bisa memantulkan cahaya. Kaca-kaca kecil ini disebut kristal. Saat bunglon tenang atau santai, kristal-kristal di kulitnya rapat. Warna yang keluar biasanya hijau atau biru. Saat bunglon marah, takut, atau senang, kristal-kristal itu menjauh satu sama lain. Warna kulitnya jadi berubah. Bisa jadi kuning, merah, coklat, dan lainnya. Bunglon memiliki mata yang bisa melihat kedua arah berbeda. Mata bunglon bisa berputar ke arah yang berbeda. Jadi dia bisa melihat kanan dan kiri secara bersamaan tanpa harus memutar kepala. Lidah sangat panjang dan lengket untuk menangkap serangga dengan lidahnya yang bisa menjulur jauh dan menempel pada mangsanya. Kaki dan ekor yang kuat untuk memanjat, dan ekornya bisa melilit ranting agar tidak jatuh. Cara bernapas bunglon dengan paru-paru. Bunglon tergolong karnivora pemakan daging berupa serangga seperti jangkrik, lalat, dan belalang. Perkembangbiakan bunglon yaitu bertelur. Ia akan mencari tempat yang aman di tanah atau di balik daun untuk meletakkan telurnya. Nah, itulah jenis-jenis dan contoh hewan vertebrata. Walaupun mereka nggak punya tulang, tapi mereka punya cara hidup yang unik banget. Kita harus tetap menjaga mereka karena semua hewan penting buat keseimbangan alam. Wah, ternyata seru banget ya belajar tentang hewan di sekitar kita. Sekarang, coba deh perhatikan hewan yang kamu lihat hari ini. Apakah dia punya tulang belakang atau tidak? Ya, terus cari tahu dan amati. Karena dunia hewan itu menakjubkan. Sampai ketemu di petualangan berikutnya ya, teman-teman. Dadah!